Momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah dimeriahkan dengan tradisi panjang mulut. Panjang mulut merupakan budaya kearifan lokal masyarakat Banten yang biasa dirayakan oleh masyarakat Kota Serang. Panjang mulut yang sudah ada sejak masa Kesultanan Banten ini digelar untuk memupuk semangat bergotong royong, mempererat tali silaturahmi, dan bersedekah kepada sesama. Oleh masyarakat di RW 7 lingkungan Kelapa II, Kelurahan Kagungan, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten, panjang mulut terus dilestarikan. Minggu pagi 9 Oktober, masyarakat di RT 1, 2, 3, 4, dan 6 RW 7 Kelapa II menggelar tradisi panjang mulut. Pelaksanaan tradisi panjang mulut di tempat ini juga dimeriahkan oleh sejumlah kader Partai Demokrat di Kota Serang. Sebagai partai yang memiliki moto nasionalis religius, kader Partai Demokrat di Kota Serang berpartisipasi melestarikan tradisi panjang mulut di wilayah mereka untuk memelihara tradisi yang sudah ada sejak masa Kesultanan Banten. Bermarkas di Sekretariat DPC Partai Demokrat Kota Serang, panjang mulut dibuat. Di antara pernak-pernik panjang mulut yang paling utama menjadi hiasan dan ciri khas adalah kembang telur. Bukan tanpa alasan, bunga telur memiliki filosofi yakni kulit telur. Putih dan kuning telur memiliki arti risalah dari ajaran Rasulullah SAW, 3 rukun agama yakni Islam, iman, dan ihsan. Proses pembuatan kembang telur ini dilakukan dengan melantunkan sholawat Nabi. Wakil Ketua Sekretaris 2 DPD Partai Demokrat Provinsi Banten Amanuddin Toha mengatakan pihaknya sangat mendukung pelestarian panjang mulut yang sudah menjadi adat istiadat masyarakat Kota Serang untuk menyatukan umat Muslim di Kota Serang. Tradisi panjang mulut dimaknai Amanuddin Toha yang juga tokoh masyarakat setempat ialah mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW, yakni memperbaiki akhlakul karimah di tengah resesi akhlak. Kita hanya mengikuti atau mendukung adat istiadat atau salah satu bentuk budaya di Kota Serang ini. Sebetulnya kan Serang dulu ya, hanya di Serang yang ada panjang mulut yang istilahnya pakai telur. Kami dari dulu tradisi seperti ini nih kita pakai, dan saya sebagai kader Partai Demokrat yang kebetulan dengan moto nasionalis religius yang harus mempunyai jiwa nasionalis dan juga keagamaan di situ. Saya mendukung adat istiadat atau sebuah budaya yang memang untuk menyatukan Muslim Kota Serang ini, salah satunya kan dengan panjang maulid ini. Nah, inilah yang saya dukung, tradisi yang ada di Kota Serang. Kewajiban saya sebagai masyarakat Kota Serang yang harus memelihara suatu tradisi yang dari turun-temurun zamannya Sultan mungkin ya kita lestarikan sampai sekarang. Dan mudah-mudahan untuk ke depan juga selalu sampai anak cucu kita nanti akan membudayakan panjang mulut yang ada di Kota Serang seperti ini. Dengan iringan musik terbang gede, panjang mulut diarak dari rumah-rumah menuju Masjid Jami Nurul Huda, Kelapa II, Kota Serang. Terkumpul 1.200 cepon, berisi sembako dan 30 panjang mulut dari masyarakat RW 07 lingkungan Kelapa II.
Setibanya di masjid, ribuan cepon dan isi panjang mulut berupa uang, sembako, pakaian, hingga perlengkapan sholat oleh panitia dikumpulkan untuk dibagikan kepada masyarakat dan tamu undangan. Ketua RW 7 Sumardi Rauf mengatakan masyarakat dari luar Kelapa II sengaja diundang tujuannya mempererat tali silaturahmi antar sesama, sehingga esensi mempersatukan umat di momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad tercapai. Karena kita yang hajat. Jadi kalau kita hajat kita makan sendiri kayaknya tidak etis. Jadi kita yang hajat, kita yang mengeluarkan, maka kita kasihkan ke kampung lain. Dan maksudnya tujuan utamanya adalah silaturahmi. Silaturahmi antara kampung. Mudah-mudahan dengan Maulid ini kita umat Islam dengan adanya silaturahmi antar kampung ini kita lebih memperkokoh umat Islam, mengurangi adanya kesalahpahaman antar kampung, di mana kalau di kampung-kampung orang biasanya antar kampung itu saling ada ketipan. Alhamdulillah di kita tidak ada. Dengan adanya ini, Pak ya. Dengan adanya Maulid ini, alhamdulillah tradisi Maulid ini dapat mempersatukan umat Islam terutama di wilayah Kelurahan Gagungan, umumnya di Kota Serang. Panjang mulut di Masjid Jami Nurul Huda. Menurut Zulfa, Ketua DKM Masjid Jami Nurul Huda Kelapa II diadakan setiap tahun. Tujuannya untuk melestarikan tradisi masyarakat Kota Serang bersedekah dan mengagung-agungkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dengan harapan jemaah DKM Masjid Jami Nurul Huda mendapatkan syafaat. Kalau untuk masyarakat ya, kita tujuannya supaya kita lebih mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW supaya kita tuh diberi syafaat lah, bukan dia beri kiamat ya. Sementara dengan memberikan amal sedekah supaya kita bisa ada imbalannya, ada pahalanya. Walaupun ini sifatnya artinya bukan wajib, ya termasuknya apa namanya? Termasuknya sedekah itu ya ajar sunnah supaya kita bisa menerima artinya kesedekahan ini, supaya kita bisa menerima artinya pahala kan? Untuk tambahan pahala dari pahala-pahala yang wajib. Jadi ini sebagai timbalan aja lah sedekah supaya kita untuk menambah pahala yang kita laksanakan sehari-hari. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Jami Nurul Huda Kelapa II ini sebelumnya juga dihadiri anggota Komisi 4 DPRD Kota Serang Amanuddin Toha dan Wali Kota Serang Syafruddin, di mana Syafruddin memberikan bantuan berupa mobil ambulans untuk kepentingan masyarakat. Dharma Wijaya, jurnalis Banten TV dari Serang memberitakan. Sekitar 27 atau 2,7 miliar lah untuk bantuan. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk update berita dan informasi terkini di Banten.